kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Nah, materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Pada saat di sekolah dasar, kita telah mempelajari beberapa macam bilangan seperti bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ternyata, kedua macam bilangan tersebut belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya, untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin seperti di Jepang, puncak pegunungan Himalaya, di daerah kutub, dan lain sebagainya, yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Untuk keperluan tersebut, akhirnya dipergunakan bilangan khusus yang sering kita sebut dengan bilangan negatif. Baiklah, kita akan bahas tentang bilangan bulat dan lambangnya. Nah, bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama itu adalah bilangan bulat negatif. Nih, kita buatkan bilangan bulat negatif. Kemudian ada lagi bilangan bulat positif. Kemudian ada bilangan 0. Jadi 0 itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kita lambangkan dengan B. Jadi bilangan bulat ini biasanya kita lambangkan dengan B. Nah, himpunan bilangan bulat itu bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan bilangan bulat, dan dimulai dari misalkan min 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam garis bilangan dengan arah mendatar, bilangan bulat bisa kita nyatakan seperti ini. Kalau kita misalkan di sini 0, di sini min 1, min 2, min 3, bisa kita lanjutkan. Kemudian di sebelah kanan 0 itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan. Semua angka yang terletak di sebelah kiri 0, itu menandakan dia adalah bilangan bulat negatif. Dari 0 ke arah kiri, ini adalah bilangan bulat negatif. Dan di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, 1 terletak di sebelah min 2. 1 ini terletak di sebelah kanan min 2. Maka kita bisa dapat simpulkan itu 1 lebih besar daripada min 2. Demikian juga dengan min 3 terletak di sebelah kiri min 1. Maka min 3 ini lebih kecil daripada min 1. Semakin ke kiri terdapat bilangan yang semakin kecil, dan sebaliknya semakin ke kanan terdapat bilangan yang semakin besar. Sekarang kita lihat contoh soal. Suhu manakah yang lebih tinggi, min 8 atau negatif 8 derajat Celcius kah, atau negatif 5 derajat Celcius? Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan garis bilangan. Kalau kita misalkan di sini 0, kita tahu negatif 8 dan negatif 5 itu terletak di sebelah kiri 0. Bisa kita tuliskan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Nah, kita lihat suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 atau negatif 5. Nah, kita lihat negatif 8 itu dia di sini. Misalnya negatif 8 di sini, kemudian negatif 5 di sini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa semakin ke kiri dari sebelah kiri 0 ini, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil, dan semakin ke kanan atau sebelah positifnya maka nilainya semakin besar. Kalau yang ditanya ini mana yang lebih tinggi, maka
Suhu mana yang lebih tinggi? Yaitu suhu dari min 5 derajat Celcius. Kita tuliskan suhu yang lebih tinggi. Suhu yang lebih tinggi adalah min atau negatif 5 derajat Celcius. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sisipkanlah lambang besar atau kecil di antara pasangan bilangan-bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Yang A 4 dan negatif 5, yang B negatif 15 dan negatif 7. Sekarang kita coba untuk jawab. Untuk yang A, kita tahu tadi pada garis bilangan mendatar 4 ini terletak di sebelah kanan negatif 5. Artinya kita tulis 4, di sini negatif 5, maka tanda yang cocok untuk mengisi pasangan ini adalah 4 besar dari 5. 4 besar dari negatif 5. Nah, untuk yang kedua atau yang B itu negatif 15 dan negatif 7. Pada garis bilangan mendatar, negatif 15 terletak di sebelah kiri negatif 7. Maka negatif 15 itu kecil dari negatif 7. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan melihat penjumlahannya saja dulu. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dari negatif 3 ditambah 7. Nah, dengan garis bilangan kita bisa menentukannya. Bagaimana bentuknya penjumlahan dari negatif 3 ditambah 7? Kita lihat. Yang pertama kita punya negatif 3. Tadi kita sudah tahu bahwa negatif 3 itu terletak di sebelah kiri angka 0. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan bentuknya seperti ini. Kemudian tambah 7. Kalau tambah 7 berarti dia positif. Arahnya adalah ke kanan 0. Kalau kita hitung dari sini, kalau dia 7, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya ini adalah kita tambah dengan 7. Yang paling atas itu adalah negatif 3. Nah, berapakah hasil penjumlahannya? Nah, kita lihat. Di sini sudah ada dari 0 sampai negatif 3. Kemudian kita tambahkan di sebelah kanannya itu adalah positif 7. Kita lihat berapa sisanya lagi yang pada garis bilangan. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari negatif 3 kalau kita jumlahkan dengan 7 itu menghasilkan 4. Sekarang kita lihat sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat, kita bisa menggunakan sifat yang 3 ini. Yang pertama, negatif A tambah negatif B itu akan sama dengan negatif A kita tambah dengan B. Nah, untuk lebih paham, lihat contoh. Contoh, negatif 8 ditambah negatif 30. Nah, ini bisa kita tuliskan negatif 18 ditambah 30. Nah, hasilnya adalah negatif 18 tambah 30, 48. Nah, bisa kita gunakan sifat seperti ini. Sifat yang kedua, negatif A ditambah B itu akan sama dengan negatif dalam kurung A kurang B. Jika A itu besar dari B. Syaratnya A harus lebih besar dari B, baru bisa kita pakai yang negatif A kurang B. Nah, kita lihat contoh soalnya. Negatif 40 kita tambah dengan 12. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk negatif 40 kurang 12.
Hasilnya sama dengan negatif 40 kurang 12, 18. Kemudian sifat yang ketiga yaitu negatif A tambah B sama antara 2 dan 3. Kita lihat B itu akan sama dengan B dikurang A. Syaratnya B itu besar dari A. Yang kedua tadi syaratnya A besar dari B. Nah, untuk lebih paham kita lihat contohnya yaitu negatif 30 ditambah 48 itu bisa kita tuliskan dalam kurung 48 dikurang 30. Nah, 48 dikurang 30 kita dapatkan 18. Nah, antara 2 dan 3 itu perlu ketelitian dengan syarat lihat syarat yang A lebih besarkah dari B atau B lebih besar dari A. Untuk lebih paham tentang materi bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, silakan kerjakan latihan ini. Ada 2 soal, kerjakan dengan baik. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang bilangan bulat, khususnya tentang mengenal bilangan bulat serta penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat akan kita sambung di pertemuan atau video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.